Assalamualaikum, hello everyone, welcome to my channel. Buat kalian yang masih baru, kenalin aku Lucy Monica. Sesuai judulnya, aku akan share ke kalian cara nge-allsop dengan modal puluhan ribu jadi jebakan. Dan ini aku ambil dari pengalaman aku nge-allsop sendiri. Oh ya, dan yang paling penting jangan di skip tiap tahap-tahapnya karena itu ngaruh banget ke allsop. Dan stay tune. Jadi yang pertama aku mau ceritain awal mula aku nge-allsop dulu. Jadi ini buat menginspirasi kalian, siapa tahu gitu. Dan aku nggak ada maksud pamer atau apapun, karena aku cuma niatnya mau menginspirasi kalian. Dan siapa sih yang nggak mau? Dan siapa sih yang nggak mau ngasilin duit di tengah pandemi kayak gini? Dan langsung aja. Jadi dulu tuh awalnya aku suka banget tuh belanja online. Tapi aku belanjanya tuh lewat WA gitu, lewat WhatsApp. Dan hampir di semua chat aku tuh penuh grup all shop kayak gitu. Dan otomatis maaf kalau aku buat video ini rada keganggu suara-suara gitu karena aku buatnya di depan gitu, di depan rumah. Karena sekalian nyari cahaya matahari kayak gitu. Dan lanjut aja, jadi dan otomatis akan tahu tuh harga-harga setiap barangnya itu kayak gini. Dan rata-rata kan jualannya ada yang sama, misal kayak jualan baju ini ada juga yang jualan baju ini, dan otomatis kan kayak ada pasti ada selisih harga gitu kan di antara mereka. Suatu ketika aku dapet all shop yang harganya itu miring banget gitu loh, kayak murah banget gitu. Dan otomatis aku kayak berinisiatif dong, kayak wah enak banget ya kalau nge-all shop, terus belinya dari sini terus aku jual lagi kayak gitu, dan pasti aku kayak untung gitu kan. Dan dari situ aku terinspirasi. Singkat ceritanya aku jadi reseller si Allshop itu, dan aku mulai nge-PM-in, ngepromosiin di status WhatsApp gitu. Aku awalnya jualannya di WhatsApp guys, mulai aku promosiin kan si Allshop tadi, misal jualan barang A dengan harga 10.000 dan aku jual barangnya dia yang A itu dengan harga yang lebih tinggi kayak gitu, tapi aku ngambil labanya tuh nggak banyak-banyak, kadang juga 2.000 sampai 7.000 kayak gitu, tergantung barangnya juga sih. Posting di status WhatsApp aku gitu banyak yang mau beli gitu loh, dan banyak juga yang mau jadi reseller aku. Maksudnya kayak gini, jadi kan aku jualan tuh, jadi aku kan reseller also si dia tadi yang murah, dan aku kan jadi resellernya si dia. Reseller itu ibaratnya kayak dia ngejual all shop dan aku beli buat aku jual lagi, nah itu namanya reseller. Dan aku kan udah jual tuh jadi resellernya dia, aku jualan, dan banyak juga guys yang mau jadi reseller aku. Jadi aku jualan, ada yang mau kayak ibaratnya lah gitu loh guys, tau gak sih, kayak dia gitu beli di aku untuk dia ngejual lagi tapi belinya dari aku kayak gitu. Dan itu lumayan banyak sih, dan alhamdulillah banget. Dan yang beli nggak cuma reseller aja, yang beli biasa kayak customer aku kayak gitu juga lumayan banyak. Dan dari situ aku kayak lebih semangat lagi gitu dalam buat nge-allshop, dan aku semakin tingkatin jualan aku yang awalnya cuma jualan ini aja, dan aku mulai ngejual ini gitu. Jadi awalnya tuh dulu aku ngejual kayak perabot gitu sih, dan di situ aku kembangin ngejualin kayak baju-baju, aksesoris kayak gitu. Dan aku nggak cuma dapet dari satu allshop aja, jadi waktu itu aku dapat dari beberapa allshop yang murah dan trusted banget kayak gitu. Aku nggak mau sih jadi reseller allshop kalau yang jual itu harganya yang mahal-mahal kayak gitu dan nggak amanah kayak gitu, aku nggak mau. Jadi aku cari allshop yang benar-benar terpercaya banget dan harganya di bawah kantong kayak gitu. Lalu dari situ aku ambil laba, rata-rata itu aku ambilnya 5.000 4.000 kayak gitu. Nah di setiap aku beli kayak, kan aku nggak open PO dulu tuh, open pre-order. Jadi open pre-order itu kayak aku ngepromosi, misal ya aku ngepromosiin hari ini barang ini, nah terus aku bilang ready-nya itu seminggu atau 2 minggu depan kayak gitu. Jadi itu kan prosesnya nunggu barang ready, dan itu namanya open PO. Jadi dari open PO itu aku kayak ngumpulin yang beli aku, jadi biar sekalian gitu aku ngambil barangnya. Jadi aku kumpulin kalau udah beberapa gitu barangnya, misal yang beli udah 10 orang atau gimana, pokoknya udah lumayan lah ya, dan aku mulai close PO gitu, tutup pre tutup open pre order, apa sih ya, kayak itulah, kayak kok aku baru di situ ambil barang dan ngeready barangnya gitu. Nah di situ kan udah kelihatan tuh di setiap barang aku dapat laba 5.000. Nah kalau ada yang beli 10 barang kan otomatis aku dapat 50 ribuan gitu sih, tapi juga nggak tentu, tapi kan rata-rata kan ya 50.000 kayak gitu.
dan kalian bisa dong kayak ngaliin semua barang gitu. Dan aku kayak berpikir keras buat ngembangin allshop aku gitu. Dan itu berhasil alhamdulillahnya. Few moments later. Di situ aku masih belum berani guys kayak ngestok barang di rumah. Kayak ngestok itu ibaratnya aku udah punya persediaan barang yang buat aku jual tapi aku taruh di rumah. Jadi aku masih belum berani kayak gitu, soalnya kan pembeli nggak nentu tuh, nggak nentu mau beli barang apa. Dan aku takut itu tuh nggak laku kayak gitu. Jadi aku lebih nentuin, lebih milih open order gitu. Dan also aku tuh kan udah mulai berkembang lumayan pesat sih kalau menurut aku. Jadi kayak gila banget dalam waktu berapa bulan ya, kayak perasaan kayak nggak sampai setahun lah, nggak sampai setengah tahun loh guys. Itu aku udah kayak lancar banget gitu, banyak yang beli kan. Dia kayak inisiatif beli barang dari itu aplikasi toko online itu loh, ya kayak Tokopedia, terus Shopee kayak gitu-gitu. Dan kan menurut aku kalau dari aplikasi kayak gitu kan harganya lebih murah lagi tuh. Dan aku yakin banget buat allshop di sana pasti tuh beli barangnya lewat aplikasi online tersebut. Dan menurut aku harganya tuh jauh lebih murah banget kayak gitu. Tapi di situ aku pernah tuh rugi ongkir misal tuh gini, kan aku posisinya di Malang. Nah, aku beli itu dari Jakarta. Dengan otomatis ongkirnya kan mahal dan aku rugi ongkir di situ. Misal dari keseluruhan barang yang di order itu aku dapet keseluruhannya. Aku dapet tuh misal labanya 50.000 kayak gitu kan. Dan ongkir ke Malang ke Jakarta tuh 50.000 guys. Jadi aku kayak rugi ongkir di situ. Kalau nggak ongkirnya itu 35.000 atau berapa gitu. Dan aku kan otomatis untungnya cuma dikit tuh. Dan aku di situ rugi banget sih kalau kayak gitu. Jadi kan rugi ongkir dan aku udah dapet laba banyak dari harga barang online dari aplikasi itu yang murah, dan aku rugi di ongkir kayak gimana gitu. Jadi dari situ aku kayak mempertimbangkan lagi gitu. Jadi aku kayak lebih memilih lebih kayak mikir ke situnya lagi buat labanya buat untungnya kalau bisa tuh lebih banyak gitu daripada ongkir. Dan aku mulai cari-cari ongkir yang rada murah gitu biar aku di situ nggak rugi juga. Nah, itu kalau proses aku beli barang, order barang gitu. Dan sekarang aku akan lanjut ke cara-cara kalian biar supaya pembeli itu tergiur sama allshop kita. Jadi aku tuh di situ tuh ramah banget guys, kayak fast respon kayak ya tau gak? Kayak cepet responnya tuh kayak cepet banget. Dan aku tuh kayak ke customer aku tuh kayak slowly gitu, kayak seakrab gitu loh. Nah, itu juga termasuk cara-cara nge-allshop gitu. Singkat cerita itu sih garis besarnya kalau aku nge-allshop ala aku sendiri ya. Dan pasti itu kan ada naik turunnya, dan aku bakal ceritain turunnya aku saat nge-allshop. Dulu tuh aku pernah kayak ditipu sama ya gitu, sama orang beli di allshop ini buat jadi resellernya. Dan aku pernah ditipu kayak gitu. Terus aku pernah transfer tapi barangnya nggak sesuai gitu, aku pernah. Terus aku dimarahin sama beli sama customer, itu aku juga pernah. Marahin sama aku yang beli barangnya ke dia, aku juga pernah. Dan banyak banget sih kayak gitu. Dan aku kayak sering banget tuh dikacangin sama customer aku misalnya ya. Kayak mereka tuh kan udah tanya-tanya banyak banget, kayak mereka tuh kayak minta gambar-gambar gitu. Ngeselin itu ada tuh yang mau nanya banyak banget, kayak nanyanya mereka tuh kayak ngotot gitu loh guys, apa sih namanya nggak tahu aku. Dan itu tuh kayak nanyanya tuh kayak banyak ngesepam ya kayak gitulah, kayak terus minta gambar-gambarnya tuh kayak kalau kayak gini gimana gini, itu gambarnya apa, ini berapa kayak gitu. Dan dia kayak nanya doang, dan akhirnya tuh dia nggak beli guys, ya Allah sumpah itu. Tapi menurut aku ya udah sih, emang resikonya kayak gitu. Terus ada juga tuh, maaf ya kalau misal kalian pembeli aku yang pernah aku giniin. Dan ada temen aku yang lu suruhin dong harganya, kan temen kayak gitu. Guys, please, nggak ada harga temen itu kecuali kalau aku udah bener-bener kayak sukses di dunia per-allshopan kayak gitu. Dan aku kalau ambil untungnya banyak banget gitu, nggak apa-apa lah. Di saat itu tuh aku ambil untungnya tuh 5.000, di bawah 5.000 kayak gitu. Dan aku dapat untung apa dong kalau kalian tawar kayak gitu. Tapi itu nggak apa sih, itu kayak buat motivasi ke kalian. Itu aja sih pengalaman dari allshop aku. Dan kita langsung aja ke tips-tips tahap-tahapnya dari aku. Langsung aja ke tutorialnya. Dan jangan di skip guys. 1,000 years later. Yang pertama, jadi kalian tuh harus nentuin kalian bakalan jual apa. Misal kalau produk yang dicari-cari anak muda zaman sekarang tuh, kalau menurut aku ya, itu kayak baju, fashion kayak gitu-gitu. Aku saranin ke kalian untuk ngejual baju, walaupun yang jual baju itu udah banyak, tapi ya kalian harus jualnya harganya lebih rendah lagi gitu. Yang kedua, kalian harus tentuin kalian mau jual itu lewat akun sosmed apa. Kan kalau aku pertamanya lewat WhatsApp, dan
ya udah aku otomatis nge-PM-in dari status WhatsApp. Dan itu yang paling penting, kalian harus punya kontak guys, harus punya temen yang bakal mau ngelihat status kalian. Jadi kalau nggak punya banyak temen, jadi ya siapa yang bakal beli kayak gitu kan. Dan itu menurut aku penting banget. Itu nggak cuma di WhatsApp aja sih, kalian kalau misal mau jualan di lewat Facebook, IG, itu juga kalian harus punya banyak-banyak temen kayak gitu yang mau ngelihat status kalian. Ketiga, dari segi ngepromosiin, kalian juga harus pinter-pinter banget guys sebenarnya kalau ngepromosiin barang itu. Dan kalau menurut aku ngepromosiin barang kan, aku lewat WhatsApp tuh, lihat status guys, di depan rumah banyak anak kecil yang main gitu, jadi aku rada kencengin aja ya suara aku. Yang penting kalau dari status WhatsApp tuh kalian jangan kayak nge-spam status gitu ya, soalnya kayak dari aku sendiri, kalau aku ngeliat teman-teman aku yang nge-spam status WhatsApp tentang all shop itu kayak aku males banget ngeliatnya kayak gitu, kalau aku nggak bener-bener niat sih. Jadi buat kalian kalau mau nge-PM lewat status jangan sampai spam banget. Jadi kayak kalian harus kira-kirain aja, misal hari ini jam segini, misal pagi tuh, pagi kalian ngepost 10 barang atau 12 kayak gitu, pokoknya jangan sampai kayak tidak gitu. Lanjut keempat, dan buat kalian, buat all shop pemula itu jangan ambil banyak-banyak untungnya. Menurut aku kalian ya ambil sedikit-sedikit aja kayak gitu, yang penting lancar kayak gitu. Terus kan otomatis kalau kalian ambil untungnya sedikit, otomatis kan kayak kelihatan murah kayak gitu, dan itu ngaruh banget juga. Terus besoknya apa malamnya sekiranya udah banyak yang lihat status kalian kayak gitu, kalian hapus tuh postingan status kalian yang tadinya kalian hapus, kalian ganti lagi dengan barang-barang yang baru kayak gitu. Kelima, dan di sini kalian harus ramah polrek kalau jadi owner. Owner itu penjual, jadi nyebutnya kalau dalam per all sopan itu owner kayak gitu, owner nggak tahu kayak gitu. Dan kalian harus ramah, harus kalian kalau bisa sih jangan slow respon gitu, kalian harus fast gitu, fast respon. Dan kalau ada customer kalian yang nanya-nanya banyak gitu buat kalian kayak geram banget gitu, itu nggak apa-apa, itu kalian respon aja. Dan dengan begitu kan kayak kalian tuh sebagai owner yang terpercaya kayak gitu. Dengan begitu, dengan respon yang ramah, pasti pembeli itu nyaman dengan all-shop kalian. Nah, yang keenam, jadi kan kalian udah pastiin ya, kalian udah ngejalanin tahapan yang barusan itu, tahapin sedikit demi sedikit, yang penting lancar kayak gitu. Dan yang keenam tuh, kalian harus buat grup all-shop khusus all-shop kalian. Kan kalian udah rutin, dan otomatis aku yakin banget kalian udah punya beberapa pembeli customer setia gitu. Dari situ kalian bisa buat grup all shop khusus all shop kalian gitu. Menurut aku kalau kalian buat grup all shop khusus all shop kalian, kan otomatis anggotanya tuh kan banyak tuh. Yang lain yang tadinya bukan teman kalian nggak punya akunnya lewat sosmed kalian, dan kalian tuh pasti banget dapet orang yang mau join ke grup kalian itu dari orang yang kalian nggak kenal kayak gitu. Dan otomatis kan kayak kalau kayak gitu all shop kalian tuh semakin apa ya, semakin terkenal gitu. Ketujuh, jadi kan udah lumayan lancar kalau kalian ngikutin tahap demi tahapnya itu dari aku tadi, pasti aku jamin banget kalian kayak dapet all shop itu aktif gitu lah, kayak berkembang gitu. Dan dari situ kalian harus ngembangin lagi, lebih ngeluasin lagi, kalian harus nge-PM-in. Kan awalnya kalian misal tuh kalian nge-PM ngepromotin barang kalian itu lewat WhatsApp aja, dan kalian dari sini udah berkembang gitu, kalian harus ngembangin lagi lewat akun sosmed lainnya kayak Facebook, Line, terus Instagram. Terus kalau kalian udah berkembang, misal lebih berkembang lagi ke akun sosmed lainnya, nah di situ kan pasti ada juga tuh kadang sih ada yang beli dari luar kota. Nggak apa-apa, itu kalian lain aja. Itu menurut aku wow banget sih kalau yang beli sampai dari luar kota, dan kalian bisa pakai ekspedisi apa kayak kan sekarang banyak tuh. Dan yang ke-8, kayaknya ini udah yang ke-8 kalau nggak salah ya. Dan di sini kalian harus rutin nge-upload barang-barang jualan kalian, ngeposting kayak gitu, entah itu di status, di postingan kalian, di semua akun sosmed kalian, terserah kalian, pokoknya yang bikin kalian nyaman aja. Bentar, masih rame call, jadi aku tunggu sepi aja ya. Jadi aku tuh di depan rumah tuh banyak banget anak kecil yang main-main gitu, jadi nunggu sepinya aja biar nggak mengganggu. Jadi kan yang cara ke-8 tadi, kalian harus rutin ngepost barang, dan senyamannya aja kalian mau rutin ngepost di mana, yang penting kalian nyaman. Dengan begitu, dengan kalian nyaman ngepost, nge-upload postingan yang kalian jual, di situ pasti customers tuh, para pembeli atau yang lihat postingan kalian itu pasti nganggap kalau all shop kalian tuh aktif. Jadi ya bisa lah mereka beli di all shop kalian karena all shop kalian kan aktif. Dan yang ke-9, wow udah banyak ya. Dan yang ke-9 ini kalian harus, menurut aku apaan nih ya? Yang ke-9 ini kalian kalau bisa itu minta testi
ke yang pernah beli barang kalian. Misal ya, kan si A ini kan pembeli kalian. Nah, si A pernah beli ke kalian dengan beli barang misal baju gitu, dan kalian sebagai owner itu kalian tanyain aja ke pembelinya, hai gimana nih testinya, bajunya kayak gimana, gini. Dan pasti kalau misal si pembelinya tadi itu, si pembeli kalian itu bilang kalau testinya tuh bagus banget, kayak wah bagus banget tuh bajunya kayak gini, wah terpercaya nih langsung kamu. Nah, dengan cek itu kalian harus screenshotin apa sih, SS lah ya intinya ya, itu. Dan kalian kalian SS tuh udah kalian screenshot, dan kalian wajib juga itu kan itu namanya testi, dengan ngepost testi. Kalau bisa sih ya, kalau bisa tuh kalian banyak banget testinya. Bisa kalian minta kalian harus punya lebih banyak testi lagi. Jadi kayak, hey testi dong gimana gini, kayak gitu. Kalian tinggal bilang gitu aja, asal pembeli kalian mau jawabnya. Dan garis sih dari situ kan terkumpul dari segala macam testi, dan kalian upload testinya ke akun sosmed kalian. Dan dengan begitu kalian pasti also kalian dipandang orang lain terpercaya, trusted banget gitu. Ya, dan dari testi itu menurut aku juga meyakinin banget buat pembeli di luar sana, pembeli di luar sana yang nggak pernah beli ke also kalian atau gimana, kan jadi tergiur sama also kalian buat beli ke kalian, soalnya di also kalian tuh terpercaya kayak gitu, dan banyak banget testinya. Pasti kalau banyak testinya also kalian tuh terpercaya. Dan ini yang ke-10, ini yang terakhir biar nggak panjang banget sih ya, tapi ini juga utama juga. Dan yang ke-10 ini dari budget all shop kalian, dari yang uang yang udah kalian keluarin buat beli barang terus kalian jual lagi, kan itu kan namanya kayak uangnya pasti muter gitu. Dan kalian harus banget muterin uang itu dengan pasti modalnya. Misal kalian modalnya itu beli dari 10.000, dan itu kan kalian jual lagi untuk misal 15.000, dan kalian muterin lagi tuh uang 15.000, muter kayak gitu, karena otomatis kan kayak uang itu lebih banyak gitu. Nah, di situ kalian harus pinter muterin uang dari situ. Dan aku cuma mau ngelurusin kenapa aku bilangnya dari modal puluhan ribu jadi jutaan, karena kan dari awal kalian nge-all shop kecil-kecilan itu dari modal pasti kalau dari kecil-kecilan, dari pertama banget tuh pasti cuma beberapa aja ya beli ya, paling kalian beli barang dari yang pertama jualan kayak gitu, pasti juga di bawah, pasti ada ya yang di bawah 100.000, ada juga yang di atas 100.000. Dan kalau dari pengalaman aku itu, aku dulunya yang pertama kali aku kalau nggak salah itu 59.000 kayak gitu, dan itu kan termasuk puluhan ribu. Dan dari 59.000 itu aku dapat untung, dan juga nggak seberapa sih, cuma beberapa barang aja, jadi aku dapat untungnya itu beberapa aja. Kan otomatis dari 59.000 itu aku bisa ngasilin muterin uangnya lagi tuh, dari misal sampai 80.000, 70.000, yang awalnya uangnya 59.000 jadi 80.000, 70.000 kayak gitu. Dan itu namanya muterin. Dan kan awal mulanya kalian cuma ngeluarin modal sebesar, bukan modal sih ya kalau menurut aku tuh telangan guys. Kalau dari situ kan awalnya cuma belanja sebesar 59.000 atau berapa gitu, dan kalian muter lagi, baliknya uang kalian itu lebih tinggi, dan disitu kalian puterin terus sampai uang kalian itu berlipat-lipat kayak gitu. Dan pasti kalau kalian rutin banget, aku jamin kalian pasti untung jutaan. Kalau menurut aku udah nggak diragukan lagi sih kalau kalian pakai cara ini tapi kalian nggak berhasil, karena itu tergantung mindset kalian aja, cara berpikir kalian kalau kalian mau all shop itu gimana. Dan menurut aku kalian harus pakai cara itu tadi. Udah, itu aja tips-tips nge all shop dari modal puluhan ribu jadi jutaan dari aku, dan semoga kalian terinspirasi, dan aku nggak ada maksud lainnya. Dan apapun, aku cuma mau menginspirasi kalian di tengah pandemi kayak gini. Mari kita menjadi pelajar yang intinya kalian harus pinter-pinter banget sih kalau berpikir tentang kayak gitu-gitu. Dan pasti siapa sih yang nggak mau ngasilin duit, kayak nggak mau minta-minta terus kayak gitu. Dan buat kalian yang mau ngejalanin all shop, kalian wajib banget dengerin tahap-tahapan dari aku tadi, dan aku ingetin lagi, jangan di skip karena itu ngaruh banget guys all shop kalian. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir, yang udah nggak skip ataupun yang udah nonton. Terima kasih banyak buat kalian. Semoga kalian terinspirasi dengan cara aku tadi, dan semoga aku doain kalian sukses. Dan kalau kalian udah berhasil pakai cara aku ini, jangan lupa komen di bawah. Jangan lupa tetap like, comment, and subscribe channel YouTube aku untuk terus ngembangin channel YouTube aku. Bye bye. Assalamualaikum.